Halo guys, lanjut ke part 2 ya. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk bikin virtual VPS-nya menggunakan GitHub ya. Jadi kenapa pakai GitHub? Di sini saya menggunakan GitHub itu panelnya bisa aktif lebih lama, jadi koneksinya lebih ringan gitu buat diakses. Utamakan kalian kalau ada rencana atau pakai laptop yang murah-murah itu bisa asal download Visual Studio Code, menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalau belum ada kalian bisa download. Terus yang kedua, kalian harus punya akun Google untuk nanti buat itu ngaktifin menu registrasi di panel. Jadi panelnya nanti bisa dibuat lupa password ataupun registrasi. Jadi di sini yang pertama masuk ke GitHub. Di sini bikin reponya dulu. New. Di sini bebas mau pakai apa. Di sini saya mengasih reponya pakai nama tutorial. Untuk visibility-nya saya gunakan privat ya, soalnya saya sendiri yang akses di sini. Jadi kalau sudah, kita create reponya, repository-nya. Jadi kalau sudah jadi, sekarang tinggal masuk ke GitHub, terus garis miring, kode space, enter. Di sini masih ada ini ya. Di sini kita bikin dulu di create a code space. Kita create new code space. Setelah jadi, kita tunggu dulu. Masih menyiapkan. Kalau sudah masuk, kita close. Di sini kode space-nya kita refresh. Nah, jadi di sini keluar yang kita buat tadi, tutorial. Di sini kita ganti core-nya dulu. Kita stop dulu kode space-nya. Setelah di stop, kita ganti ini. Ganti ke 4 core yang RAM 16 GB, store ke 32 GB storage. Jadi kalau sudah kita ganti, kita update. Kalau sudah, kita nyalakan. Buat auto delete-nya dihapus aja. Jadi setelah kita bikin, kita masuknya melalui Visual Studio Code. Di sini kita checklist aja. Kita open Visual Studio Code. Di sini kita tunggu. Kalau sudah, kita Ctrl J. Di sini muncul terminalnya. Kalau sudah gini berarti sudah jalan ya. Kita install OS-nya dulu. Kita copy. Nanti untuk CMD-nya ini saya taruh di kolom komentar ya. Kita paste di sini. Setelah itu enter. Kita menggunakan GitHub ya. Jadi kita pilih yang nomor 1.
Kita tunggu. Di sini udah otomatis menggunakan Debian 12. Jadi beda sama yang IDE ya. Kalau yang pakai IDE Google itu bisa milih OS-nya. Tapi di sini cuman adanya OS-nya menggunakan Debian 12. Di sini masih booting ya untuk OS-nya. Di sini kita login menggunakan root. Untuk passwordnya juga root. Kalau sudah kita clear. Setelah kita clear, kita sudah masuk ke OS-nya. Sekarang kita install panelnya. Di sini saya akan menggunakan ColdFlare buat tunnelnya, jadi biar bisa diakses ke publik. Jadi di sini kita yang pertama install tunnelnya dulu. 6, enter. Kalau sudah, kita enter lagi. Terus kita exit dulu. Setelah exit, kita masuk ke tunnel ColdFlare. Di sini saya sudah bikin tunnelnya menggunakan nama panel WL. Tapi bebas, bisa pakai nama apa aja. Di sini saya masukkan tokennya. Untuk installnya nggak usah diinstal lagi ya, soalnya udah diinstal tadi. Jadi tinggal masukkan token, kita paste di sini. Kalau sudah, kita enter, kita clear lagi. Setelah kita clear, ini tunnelnya sudah aktif ya. Jadi kalau sudah aktif, di sini ada tulis connect. Kalau sudah, kita ke publish application root. Di sini kita bikin domainnya dulu ya. Jadi untuk domain panelnya di sini saya menggunakan panel subdomainnya. Untuk domainnya pilih yang sudah didaftarkan. Untuk service tipe kita pilih HTTPS. Di sini kita tulis localhost. Pengaturan selanjutnya masuk ke TLS, kita aktifkan no TLS verify. Kalau sudah, kita save. Ini untuk URL panelnya. Sekarang kita sekalian buat URL buat nodes-nya biar wing-nya aktif. Di sini saya kasih subdomain X. Untuk domainnya yang tadi sama, service HTTPS. Untuk localhost-nya kita kasih port 8080. TLS-nya sama ya. Yang no TLS verify kita aktifkan, kita save. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke GitHub-nya atau Visual Code-nya. Jadi kita lanjut instalasinya. Untuk instalasi panel kita tetap pakai yang ini. Kita paste, enter. Terus pilih yang nomor 1. Ini untuk URL panelnya kita tadi kan sudah bikin. Kita pakai URL yang kita bikin tadi.
kita paste di sini, kita enter, kita tunggu untuk instalasi panelnya. Di sini saya pakai Visual Studio itu biar awet, jadi panelnya biar aktif tanpa refresh. Kalau pengaktifan di websitenya langsung biasanya panelnya otomatis berhenti. Kayak di panel saya yang ini sudah aktif. Jadi kita tunggu instalasinya. Di sini untuk menambahkan administratornya sekalian ya. Jadi kita pilih yes, email kita, ini username untuk kita login ke panelnya, nama ini bebas, ini untuk passwordnya password panel ya. Kalau sudah kita enter, kita tunggu untuk instalasinya. Sudah sukses ya. Oke, jadi kita lihat ya panelnya yang sudah aktif tadi. Di sini kita lanjut, kita buka panelnya, udah bisa jalan atau belum. Kalau gini sudah bisa untuk instalasi panelnya. Kita login admin, kita enter. Di sini kita tambahkan notesnya dulu. Kita tambahkan location. Di sini bebas ya untuk location. Kita tambahkan notes. Di sini namanya bebas. Untuk FKDN itu menggunakan notes yang kita daftarkan di tunnel tadi. Yang saya menggunakan X untuk subdomainnya. Di sini total memori saya pakai 100.000 MB. Over allocation ini saya kasih 0. Untuk diamond portnya 443. Kalau sudah kita create nodes. Di sini untuk IP bebas, saya kasih 0 aja. Untuk alias ini hanya panggilan buat IP-nya aja, saya kasih nama tutorial. Untuk port ini tergantung pemakaian, saya pakai 25.000 sampai 2599. Kita submit. Kalau sudah, kita cek untuk notesnya. Di sini notes belum aktif ya. Jadi sekarang kita aktifkan notesnya, kita masuk ke configuration. Terus kita kembali ke OS-nya tadi, kita lanjut untuk penginstalan Wings. Kita pilih 2, enter. Kita tunggu masih installing.
auto configuration ini saya menggunakan ya supaya lebih simple. Ini untuk OID kita cek di configuration, kita copy, klik kanan, enter. Copy untuk token ID-nya, klik kanan, enter. Kita copy tokennya, klik kanan, enter. Ini kita copy URL panelnya menggunakan HTTPS ya. Kita klik kanan, enter. Di sini udah berhasil ya untuk penginstalan Wings-nya. Sekarang kita enter, coba untuk cek Wings-nya sudah jalan atau belum. Di sini Wings-nya sudah jalan ya, berwarna hijau. Jadi panelnya udah berhasil diinstal. Di sini saya memberikan tutorial part 2 ini menggunakan GitHub. Terus kita jalankan menggunakan Visual Studio Code itu supaya untuk servernya itu berjalan lebih lama gitu. Jadi kalau menggunakan webnya nanti kemungkinan waktu server jalan itu kurang lebih tiap 2-3 jam itu server mati. Jadi kita harus menyalakan ulang. Jadi untuk servernya itu usahakan selalu aktif ya. Makanya pakai Visual Studio ini buat aktif. Bisa juga pakai HP Android. Nanti next tutorial akan saya bahas juga untuk pasang servernya di handphone ya. Jadi di sini saya menggunakan laptop yang sudah nggak dipakai buat menjalankan ini tadi. Jadi di sini supaya untuk menu lupa passwordnya ini bisa digunakan, kita bisa isi thumbnailnya. Kita masuk ke setting, kita pilih mail. Di sini saya menggunakan Gmail. Di sini saya menggunakan MTP Gmail. Untuk portnya 587. Untuk username ini kita menggunakan email yang sudah kita daftarkan di sini. Saya menggunakan email ini. Kita paste di panelnya. Kita paste juga di sini. Ini untuk nama email, jadi dari pengirim saya tambahin. Sebenarnya bebas untuk mail from-nya. Sandinya kita dapat dari Gmail. Untuk bisa membuat sandi ini harus mengaktifkan authentic. Jadi harus mengaktifkan authentic supaya bisa membuat app password. Jadi setelah kita buat app password, kita buat pakai nama, kita buat, nanti muncul sandi seperti ini. Jadi untuk sandi ini kita copy, kita paste di password panelnya. Di sini paste, kita cek apakah sudah terkoneksi. Di sini sudah terkoneksi ya untuk emailnya, sudah berhasil, kita save. Oke. Di sini mau saya coba untuk melakukan lupa password. Jadi di sini saya mau melakukan daftar. Saya coba mendaftarkan user baru dengan email.
username, di sini saya bukan administrator ya. Untuk password kita pakai terserah, kita create, akun berhasil dibuat. Kita coba untuk melakukan lupa password di sini. Di sini lupa password harus menggunakan email ya. Ini emailnya sudah terkirim dari Petrodactyl. Di sini saya akan melakukan lupa password. Kita send mail. Di sini kita mendapatkan URL untuk reset link menggunakan email. Di sini masuk ya. Jadi kita reset. Di sini kita bisa reset passwordnya. Kita coba admin. Kita admin 123, kita reset. Kalau sudah, kita coba login ke panelnya. Admin 123. Di sini udah berjalan ya untuk emailnya buat reset. Terus untuk tutorial supaya panel ini bisa aktif 24 jam juga bisa. Jadi di sini kita exit dulu. Anggap aja kalau kita sudah lama nggak kepake ini atau sudah waktu memakai browser, dia otomatis stop untuk panelnya. Jadi mungkin dari browsernya juga nggak tahu. Anggap aja ini browser. Ketika browsernya terhenti, di sini panelnya otomatis tidak bisa jalan seperti ini. Jadi gimana buat buka lagi? Jadi kita harus menyediakan tadi laptop. Mungkin laptop yang jadul juga bisa. Yang penting bisa buat pasang Visual Studio. Pakai handphone Android juga bisa. Di sini saya berhubung ada PC
kita pakai GitHub, kita pilih nomor 1. Kita sudah install OS, jadi dia otomatis subscribe-nya.